smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Febriana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di tempat saya mengajar, yaitu SDN 1 Losari Lor, dengan Bapak Munadi SPD. Iya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik Bu. Ya, begini Bapak, saya ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Ya, kita bisa mulai ya Pak ya? Ya, yang pertama Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, baik mungkin di tempat ini ataupun di tempat-tempat sebelumnya, bagaimana cara Bapak untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus bujukan moral, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bapak? Untuk dengan cara mengidentifikasi apakah kasus-kasus itu tergolong pada atau mungkin menabrak aturan moral atau tidak. Karena yang namanya dilema etika itu bahwa kasus itu sama-sama bagus, sama-sama benar. Cuman dari kasus itu mana yang akan kita ambil dari dua pilihan tersebut. Jika itu merupakan bertentangan dengan yang ada di masyarakat, maka itu merupakan adalah dilema etika. Dan jika itu tidak bertentangan, maka itu adalah bujukan moral. Itu aja. Baik, tentang benar salah itu berarti pada masuk bujukan moral. Iya Bapak, baik Bapak, terima kasih. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di tempat Bapak yang pernah Bapak pimpin ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana Pak untuk itu? Dalam hal kasusnya, saya sengaja kalau ada hal-hal seperti itu di mana saya harus mengambil keputusan, sedangkan itu adalah dua hal yang sama-sama baik. Makanya perlu pendapat dari rekan-rekan guru. Saya mengambil atau menginisiasi untuk musyawarah dengan rekan-rekan guru. Nah, bagaimana yang terbaik demi untuk kepentingan anak-anak kita. Iya, mementingkan kepentingan anak ya Pak ya. Terima kasih. Untuk langkah-langkah atau prosedural step by step yang biasa atau Bapak pernah lakukan itu tahapannya mulai dari mana Pak? Jika ada kasus yang seperti itu, maka saya setelah pimpinan melakukan identifikasi. Nah, apakah ini menyangkut perorangan, apakah itu menyangkut sosial dalam sekolah yang kita pimpin, apakah itu juga menyangkut ke hal bersinggungan dengan masyarakat, itu identifikasi dulu. Kemudian jika sudah, kemudian saya uji lagi tentang kevalidan masalah tersebut, baru kita undang atau kita temukan atau kita bertemu dengan rekan-rekan guru untuk memecahkan masalah tersebut. Pilihan terbaik apa? Walaupun nanti hasil dari keputusan itu mungkin yang namanya keputusan, mesti ada beberapa ataupun seorang yang merasa tidak nyaman. Itulah seperti itu.
Dari yang dilakukan nih Pak, hal-hal apa sajakah yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Apa yang Bapak anggap efektif? Dalam mengambil keputusan seperti ini, yang paling efektif adalah tindakan preventif. Artinya sebelum hal-hal seperti itu muncul, kita cegah lebih awal. Pencegahan ya. Pencegahan preventif. Karena dengan preventif kemungkinan besar masalah tidak terlalu rumit untuk dipecahkan. Ya, terima kasih. Ya Pak, adakah hal-hal yang merupakan sebuah tantangan untuk Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangannya sih memang banyak, diantaranya karena tadi kalau mengambil keputusan itu mesti ada beberapa pihak, karena dua belah pihak, ada yang merasa diuntungkan, kemudian ada juga yang merasa tidak diuntungkan, bukan dirugikan ya, cuma tidak diuntungkan. Dari itu makanya setiap keputusan yang kita ambil itu kita diuji coba lagi, artinya seminim mungkin pada pihak yang mungkin tidak diinginkan tidak merasa berkecil hati, karena harus sama-sama kita melaksanakan hasil keputusan. Itu saya kira dengan keputusan seperti itu, dengan menyampaikan beberapa hal kepada yang mungkin belum diuntungkan untuk dapat menerima hal-hal hasil daripada keputusan tersebut. Baik Bapak. Bapak punya tata kata atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Misalnya ada persoalan dengan Fulan dengan si Fulan, biasanya langsung diselesaikan atau dengan diagendakan terlebih dahulu? Untuk hal-hal seperti yang telah disampaikan oleh Bu Dian, bagi saya kalau ada kasus yang seperti itu, segera saya cari informasi yang valid, kemudian saya identifikasi kasus-kasus tersebut, apakah memang terjadi atau ini juga mungkin atau ada hubungannya dengan seseorang atau mungkin beberapa orang, atau mungkin juga karena tindakan dari masyarakat, maka perlu segera kasus tersebut kita selesaikan, walaupun ada beberapa saat dalam rangka identifikasi kasus. Nah, dengan identifikasi kasus maka nanti yang akan kita putuskan itu bisa mengenal sebagaimana yang akan kita capai bersama, dan tetap tadi tidak merugikan khususnya bagi anak didik kita. Jadi proses kegiatan di sekolah tetap berjalan. Oleh karena itu kasus apapun segera dipecahkan bersama. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Misalkan ada dilema etika antara guru ini dengan guru lainnya, biasanya ada yang membantu Bapak, ataukah Bapak tanganin semuanya sendiri? Alhamdulillah, kayaknya secara pribadi atau personal masing-masing antar guru dan guru di sini belum pernah terjadi kasus-kasus seperti itu. Paling adanya antara anak didik dengan anak didik, atau juga orang tua wali murid dengan orang tua wali murid, sama-sama orang tua wali murid anak didik kita. Makanya saya sangat bersepakat
kasus yang seperti itu segera diselesaikan dan dipertemukan kedua belah pihak, terutama antara wali kelasnya dengan muridnya, dengan orang tuanya. Kedua belah pihak dipertemukan di ruang kami, kemudian kami beri masukan dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Yaitu dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran yang sudah dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dari dilema etika ini apa Bapak? Ya, semuanya adalah kembali untuk kepentingan anak didik kita. Karena kami ada di sekolah, maka segala hal masalah yang muncul sebagai kasus, maka kita perlu adanya penanganan yang secepat mungkin dan terencana mungkin, dari mulai identifikasi permasalahan, kemudian kita lakukan solusi-solusi yang terbaik, jalankan pemecahan masalahnya. Kemudian jangan lupa, walaupun ini saya sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan, tapi juga punya rekan yang kita ajak untuk bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Karena Sekali Bapak, baik Bapak, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Alhamdulillah dari jawaban-jawaban dari Bapak ini semoga bisa jadi acuan ya Pak untuk saya juga ke depannya, bahwa kepentingan anak didik kita semua dan semua kasus yang kita hadapi ada penyelesaiannya dan identifikasi masalahnya, melakukan pemecahan masalah dan musyawarah tentunya untuk kepentingan anak didik kita ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas pengalamannya. Baik, sekian wawancara hari ini Bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ferdiana Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 Nama saya dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Pangangsari, yaitu Bapak Abu Bakar SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Saya ada tugas dari guru penggerak Bapak untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Ada beberapa pertanyaan. Nanti silakan, baik. Kita mulai ya. Ya, pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, baik mungkin di tempat ini ataupun di tempat-tempat sebelumnya, bagaimana cara Bapak untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus rujukan moral? Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bapak? Terima kasih. Terkait dengan tata cara saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika di sekolah saya, sebenarnya ini yang saya lakukan pertama, kasus itu kami analisa tentang penyebab munculnya kasus itu, kemudian saya kaitkan dengan prinsip-prinsip dalam norma atau etika. Setelah itu kami coba untuk merumuskan solusi atau rencana keputusan yang akan saya ambil. Kemudian setelah rumusan itu kami siapkan, kami kemudian mengadakan musyawarah dengan para guru untuk membicarakan solusi-solusi terkait dengan kasus yang menyangkut dilema etika.
kurang seperti itu. Ya, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di tempat Bapak yang pernah Bapak pimpin? Untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana Bapak? Mengambil keputusan salah satu di antaranya yaitu dengan cara membuat semacam prioritas, dan kemudian setelah itu kami coba untuk melaksanakan secara bertahap, sambil dalam proses pelaksanaan itu kami selalu mengadakan evaluasi dari keputusan yang telah kami ambil tentang dampaknya, manfaatnya, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak. Untuk langkah-langkah atau prosedural step by step yang biasa atau Bapak pernah lakukan itu, tahapannya mulai dari mana ya Bapak? Tahapan dalam pengambilan keputusan, saya selama memimpin di sekolah ini, pertama kami mencoba merencanakan program sekolah, kemudian keputusan-keputusan apa yang harus kami ambil dalam rangka melaksanakan program tersebut. Kami mencoba untuk membuat rumusan-rumusan keputusan. Rumusan-rumusan itu kemudian kami analisa, kami kaji, disesuaikan dengan nilai-nilai kebenaran, disesuaikan juga dengan regulasi yang ada. Kemudian kami coba untuk menganalisa tentang dampak-dampaknya sebagai resiko dari sebuah keputusan yang akan diambil. Itu semuanya kami rumuskan. Setelah rumusan itu jadi. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya, dari yang dilakukan Bapak, hal-hal apa sajakah yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Apa yang Bapak anggap efektif? Efektivitas sebuah keputusan artinya terlaksananya atau dapat dilaksananya sebuah keputusan dengan baik dan berdampak baik juga, itu kemudian disebut efektif. Itu tidak terlepas dalam perumusannya, itu kita selalu melibatkan pihak-pihak lain, karena tentu keputusan itu akan melibatkan pihak-pihak lain seperti guru, kemudian wali murid, kemudian komite juga. Oleh karena itu yang membuat efektivitas dari keputusan itu kami harus melibatkan semua komponen yang ada di sekolah ini untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Kira-kira seperti itu. Ya Bapak, adakah hal-hal yang merupakan sebuah tantangan untuk Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Perihal tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan itu sudah pasti ada ya dalam sebuah proses. Tapi kita sebelumnya sudah menganalisis apa dampaknya, apa tantangannya, kira-kira kalau keputusan ini kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Tantangan yang biasanya muncul adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran dari pihak-pihak terkait. Misalnya dalam hal ini, mohon maaf, misalnya guru ya, kira-kira contohnya kalau perihal keputusan tentang kedisiplinan saja, ada saja alasan yang disampaikan tentang semacam kayak keterlambatan. Jadi komitmen-komitmen itu yang seharusnya dibangun sekuat mungkin. Jadi tantangannya lebih kepada kesadaran bersama saya untuk membuat komitmen yang kuat. Gitu kira-kira. Apakah Bapak punya tata krala atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Perihal tata kelola atau penjadwalan dalam pengambilan keputusan, sebenarnya di sini saya menggunakan beberapa pola biasanya yang saya laksanakan. Pola ya spontanitas, yang kedua pola terjadwal. Pola spontanitas biasanya saya terapkan
itu ketika kasus itu sifatnya datang mendadak, kemudian ya emergensi yang harus segera ditangani oleh kami sebagai pimpinan, maka keputusan saat itu harus diputuskan, harus diselesaikan. Tapi juga ada keputusan-keputusan yang artinya penyelesaiannya persoalan-persoalan yang penyelesaiannya ada waktu, ada rentang waktu. Ya. Misalnya kita ambil nanti 2 atau 3 hari, kita kaji dulu keputusan itu, kita ngobrol-ngobrol dulu, sharing dengan yang lainnya, perihal rumus keputusan, baru kita kemudian buat jadwal tentang pengambilan keputusan. Jadi ada 2 pola kalau saya sendiri. Itu. Ya. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Misalkan ada dilema etika antara guru ini dengan guru yang lainnya, biasanya ada yang membantu Bapak ataukah Bapak tanganin semuanya sendiri? Perihal pihak lain yang terlibat dalam menjalankan keputusan yang saya ambil itu pastinya ada ya. Saya seringkali atau bahkan bisa dikatakan selalu ya, saya selalu mengajak pihak lain, dalam hal ini misalnya guru atau misalnya komite sekolah, bahkan selalu wali murid, tergantung dari dari persoalan itu yang harus diputuskan. Jadi dalam hal ini pihak-pihak yang kami ajak bisa kerjasama juga dia guru, orang tua siswa, juga komite sekolah. Itu. Ya. Baik Bapak, dari semua hal yang sudah disampaikan nih Pak, pembelajaran yang sudah dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dari dilema etika ini apa sih Pak? Pertama, nilai kebermanaan dari pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika itu, satu, kita itu dalam mengambil keputusan tentu satu harus berhati-hati ya. Karena keputusan yang akan kita ambil itu akan membawa resiko, membawa dampak bukan hanya kepada kita sendiri tapi juga pada pihak-pihak lain. Oleh karena itu, atau dalam hal ini, keputusan yang sudah kita ambil, yang sudah dijalankan, senantiasa kita evaluasi dalam proses perjalanannya. Kemudian kita juga harus lebih komitmen ketika sebuah keputusan itu sudah diambil. Itu kira-kira. Baik Bapak. Baik Bapak, alhamdulillah untuk sharing hari ini, alhamdulillah dari jawaban-jawaban Bapak ini bisa jadi acuan saya juga ke depannya. Ya Pak. Dalam pengambilan keputusan harus berhati-hati ya Pak, karena semua itu akan berdampak ke depannya ya Pak, dan ke yang lain, dan harus lebih konsekuensi lagi. Baik Bapak, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas pengalamannya. Baik Bapak, sekian wawancara hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this.